Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Raden Balas dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, di masa pandemi COVID-19 kali ini banyak dari kita yang harus bekerja dari rumah alias work from home atau WFH seperti itu. Tapi kalau berbicara tentang work from home gitu ya, salah satu aplikasi yang mungkin sering kita gunakan adalah aplikasi Zoom seperti itu. Nah, belakangan ini muncul istilah Zoom fatigue yang mengarah pada ya indikasinya itu lelah bekerja karena nggak kenal waktu gitu ya. Ternyata bekerja di rumah itu waktunya bisa jauh lebih lama dibandingkan work from office. Nah, kita harus tahu nih apa itu Zoom fatigue dan apa dampaknya. Nah, inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu fenomena Zoom fatigue seperti itu. Nah, kalau kita berbicara tentang kerja, emang nggak ada habisnya ya. Tapi sesibuk apapun, secapek apapun kita kerja, kita tetap harus beristirahat. Nah, salah satu istirahat yang baik adalah tidur yang katanya bisa meningkatkan produktivitas kerja. Kita bahas satu-satu ya. Kita lihat yang pertama. Fakta yang pertama adalah tubuh lebih sehat. Oke dong, kalau semisal dari pagi 9 to 5, bahkan kalau mungkin di rumah bisa 8 to 6 gitu ya, atau bahkan bisa lebih gitu, hampir 24 jam kita bekerja di rumah yang justru bisa bikin badan kita capek, pikiran kita lelah seperti itu. Nah, kalau kita tidur, itu bisa membuat tubuh kita menjadi lebih sehat karena bisa merecharge energi dan semangat lagi gitu ya. Oke, kita lanjut ke yang kedua, perbaiki suasana hati. Iya dong, kalau kita capek pasti mood kita jelek seperti itu. Nah, dengan tidur, merecharge energi kembali sehingga ketika kita bangun fresh, suasana hati jadi lebih baik gitu ya, karena ada hormon-hormon endorfin dan lain sebagainya yang membuat kita jauh lebih bahagia gitu ya. Oke, kita lihat yang ketiga. Tingkatkan daya ingat. Ya dong, kalau kita lagi capek kayaknya mau nginget aja susah banget gitu ya. Tapi kalau kita udah segar, udah bugar setelah bangun dari tidur gitu ya, pikiran kita jadi fresh, otak kita jadi fresh, kerjanya bisa lebih hebat lagi untuk mengingat banyak hal yang akan mungkin kita hadapi dalam pekerjaan kita. Oke, selanjutnya berat badan terkendali. Nah, kepikiran nggak kalau kita sering begadang gitu ya, entah karena efek begadangnya atau karena pas begadang akhirnya kita suka ngemil makanan, akhirnya apa, berat badan kita tidak terkendali, akhirnya berat badannya tidak ideal seperti itu ya. Oke, yang terakhir kita lihat. Nah, ini yang paling penting apalagi di masa pandemi COVID-19, capek kerja tapi imun tubuh menurun. Nah, ini harus diimbangi dengan istirahat yang baik, salah satunya adalah dengan tidur. Karena dengan tidur ini bisa meningkatkan dan menguatkan kembali imun tubuh kita sehingga kita tidak mudah capek, tidak mudah lelah, tidak mudah sakit, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini imunitas menjadi salah satu hal yang sangat penting. Oke, itu dia tadi 5 manfaat tidur dalam produktivitas kerja. Nanti kita akan membahasnya saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa manfaat tidur dalam produktivitas kerja. Nah, untuk mengklarifikasinya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Andreas Prasaja RPSGT, spesialis kesehatan tidur dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Selamat pagi Dr. Andreas, apa kabar? Selamat pagi. Oke dok, hari ini kita akan membahas tentang manfaat tidur dalam produktivitas kerja gitu kan. Apakah memang tidur ini punya manfaat yang sangat besar ketika kita berbicara produktivitas kerja? Apalagi di masa pandemi ini, pressure-nya jauh lebih banyak. Dan apakah kemudian tidur ini bisa bermanfaat untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas kerja kita? Kita lihat yang pertama ya dok ya. Apakah betul ketika kita tidur ini bisa membuat tubuh lebih sehat sehingga akhirnya kerjanya juga jadi lebih semangat gitu dok? Betul sekali. Jadi efek dari tidur memang utama untuk kesehatan, ya. Tetapi untuk produktivitas justru syarat utama adalah tidur yang sehat. Jadi tidur itu kan ada tahapan-tahapannya ya, ada tahap tidur ringan, sedang, dalam, mimpi. Nah, khusus tahap tidur mimpi ini adalah di mana kemampuan otak kita dibangun. Jadi kecerdasan kita, ketelitian kita, kreativitas kita, daya ingat kita, dan stabilitas emosi kita itu dibangunnya hanya pada saat tidur. Dan sampai saat ini belum ada satu zat pun yang bisa menggantikan efek restoratif tidur. Jadi tidur yang sehat itu justru langkah yang cerdas untuk meningkatkan produktivitas. Berarti kalau orang yang kurang tidur, misal katakanlah dia suka begadang gitu, akhirnya
waktu tidurnya kurang baik dari kuantitas dan kualitas, itu akhirnya bisa ngefek juga ke produktivitasnya jadi nggak bagus gitu ya, Dok, ya? Iya, betul, betul sekali. Jadi kita, masyarakat kita sayangnya masih menganggap orang yang ngantuk gitu kan, ngantukan itu kayak pemalas ya. Padahal kan ini justru orang yang ngantukan ini artinya kan tidurnya nggak sehat Mhm. ya. Justru orang-orang seperti ini ya, sorry itu saya harus memperbaiki kesehatan tidurnya untuk meningkatkan produktivitasnya. Dan satu lagi, terutama di masa pandemi seperti ini, ya, daya tahan tubuh manusia itu hanya bekerja optimal pada saat tidur. Mmm. Oke, berarti memang di masa pandemi ini kita harus pinter-pinter cari cara untuk meningkatkan imunitas tubuh kita gitu ya, Dok. Ya, nanti mungkin kita akan bahas poin itu di poin kelima. Kita bahas ke poin kedua dulu, Dok. Perbaiki suasana hati. Ternyata dengan tidur yang Silakan. baik bisa memperbaiki suasana hati sehingga produktivitas kerja juga bisa meningkat gitu ya, Dok, ya? Persis. Jadi begini, pada tahap tidur yang menjelang pagi, ya, itu dikeluarkan yang namanya hormon kortisol. Nah, hormon kortisol ini kita tahu sebagai hormon dalam tanda kutip hormon untuk menghadapi stres. Ya, jadi kalau kita stres, kita menghadapi tantangan gitu ya, wah naik tuh hormon kortisolnya. Nah, kalau bangun tidur, manfaatnya apa hormon ini? Begitu kita bangun, semangat jadinya. Semua masalah kayaknya berat-berat tuh rasanya bisa diatasi. Sebaliknya kalau kita kurang tidur, tidurnya nggak sehat, masalah kecil aja rasanya berat sekali. Hmm. Oke, ini saya punya, pengalaman pribadi tapi bukan saya ini, Dok. Ini ada teman saya yang insomnia parah gitu Hmm. ya, Dok, ya. Sehingga ketika dia bekerja atau beraktivitas atau ketemu sama orang itu Aha, bawaannya mood-nya tuh jelek mulu, emosional mulu, labil. Itu ternyata bisa pengaruh ke emosinya juga ya, Dok, ketika mereka kurang tidur gitu? persis. Itulah sebabnya tidur sehat itu penting, ya, untuk produktivitas, untuk kesehatan, kesehatan jiwa. Jadi orang yang kurang tidur inilah yang beresiko untuk mengalami stres. Mmm. Kebanyakan dari pasien saya just bukannya stres terus jadi nggak bisa tidur, justru lebih banyak jadi stres karena tidurnya terganggu. Oh gitu, justru kebalik ya, gitu. Jadi akhirnya bukan stres, nggak bisa tidur seperti itu ya. Nah seperti itu. Oke kita lanjut ke yang selanjutnya Ya, nih Dok. Tingkatkan daya ingat, apakah betul silakan. ketika kita tidur berkualitas, kuantitas dan kualitas tidurnya baik gitu ya, itu bisa meningkatkan daya ingat kita? Persis. Jadi pada tahap tidur itu terjadi yang namanya konsolidasi memori. Mmm. Jadi segala pengalaman yang kita jalani sepanjang hari ini seperti di filing gitu, di folder-folder. Nah, ini selain itu juga skill yang kita latih di siang hari, misalkan kita belajar piano atau latihan olahraga yang diulang, 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 pada saat tidur skill seperti ini dipoles. Oke, berarti ketika tidur, skill ini dipoles dan akhirnya ketika bangun seperti itu ya, akhirnya kinerja otak kita jauh lebih baik seperti itu ya, dan daya ingat kita juga sangat hebat gitulah, apalagi untuk masalah pekerjaan, jadi produktivitasnya bisa meningkat gitu ya, Dok, ya. Oke, yang selanjutnya, Dok, berat badan terkendali. Ternyata kalau tidur kita Betul. berkualitas juga bisa memengaruhi berat badan gitu ya, Dok, ya. Apa, gara-gara kalau begadang itu suka ngemil akhirnya berat badan tidak terkendali atau sebenarnya ada sugesti khusus ke otak, ada sinyal khusus ke otak sehingga akhirnya berat badan tidak terkendali. Begini, begitu kita tidurnya kurang, ya, metabolisme kita akan terganggu. Mhm. Otak pada saat mengantuk, otak kita otomatis akan mencari zat-zat yang sifatnya asin, manis, gurih. Coba perhatikan, yang jual nasi goreng tek-tek tuh jualnya jam berapa? Tengah malam kan? Di siang hari kita kurang selera untuk makan makanan seperti itu, tapi di malam hari saat kita mengantuk, ya kita otak kita crave mencari zat-zat dengan rasa seperti itu karena kekurangan energi. Nah, jadi kalau mau langsing, tidur yang cukup, tidur yang sehat akan lebih mudah menurunkan berat badan.
berarti kalau secara tidak sadar ketika malam hari itu ada satu apa ya, sinyal tertentu untuk kita mengonsumsi makanan lebih banyak gitu ya, Dok ya? Atau seperti apa sih? Jadi gini, begitu kita kekurangan, kalau kita kurang tidur, ya kita padahal kita harus produktif nih, kita Mhm. harus kerja, harus ini, harus itu ya kan. Nah, badan akan mencari energi tambahan. Nah, otak kita makanannya itu cuma dua, satu oksigen, kedua gula. Ya otomatis nguap-nguap untuk menarik lebih banyak oksigen dan jadi mencari zat makanan yang rasanya manis, asin, gurih untuk memberikan lebih banyak energi ke otak dan metabolismenya dibuat seefektif mungkin supaya energinya lebih banyak. Nah, sayangnya dia akan memecah lebih banyak gula. Jadi kadar gula akan meningkat, kadar kolesterol akan meningkat. Nah, efeknya sebenarnya begitu kita kurang tidur kemana-mana. Hmm. Sudah otaknya jadi rakus, ya cari makanan terus. Kemudian makan sedikit langsung jadi gitu, jadi lemak, jadi gula. Nah, ini benar-benar tidak sehat. Oke, ibaratnya itu kalau malam-malam ya, ibarat ngirup udara aja langsung jadi lemak gitu ya, Dok ya. Oke, kita lihat yang terakhir nih, Dok. Imun tubuh meningkat. Nah, ini yang kemudian menjadi isu yang sangat santer terdengar ketika pandemi COVID-19. Salah satu hal yang harus kita tingkatkan, nomor satunya adalah imunitas untuk menangkal virus corona. Ternyata dengan tidur yang berkualitas, ini secara tidak langsung bisa meningkatkan imunitas tubuh kita itu, Dok. Betul atau tidak? Betul, secara langsung. Jadi ada sel-sel yang untuk melawan virus, melawan infeksi, itu semua dibangunnya hanya pada saat tidur. Mhm. Nah, penelitiannya tuh sudah ada banyak sekali. Ya, salah satunya adalah pada vaksin influenza. Mhm. Ya, jadi orang yang cukup tidur dan kurang tidur setelah divaksin dibandingkan responnya. Dan yang cukup tidur responnya sempurna, sedangkan yang kurang tidur respon peningkatan daya tahan tubuh setelah divaksin tuh nggak baik Hmm. gitu. Jadi tidur yang sehat ini sangat penting untuk daya tahan tubuh. Ya, kemudian eh, penelitian lain juga pernah dilakukan bukan pada vaksin tapi expose pada virusnya langsung. Nah, orang yang cukup tidur ini lebih tahan 5 kali lipat dibanding yang kurang tidur terhadap virus flu. Oke, berarti imunnya jauh lebih baik bagi mereka yang memiliki kualitas tidur yang baik Jauh gitu ya? lebih baik, jauh lebih baik. Hmm, oke oke. Dok, tapi kalau, kaitannya Jadi sekarang nih mulai pandemi. sekarang perhatikan kesehatan tidur. Hmm. Jangan cuma konsumsi vitamin saja. Mhm. Oke, berarti imunitas tidak hanya berbatas pada makanan dan vitamin, tapi juga dari, tidur yang berkualitas gitu ya, Dok, ya. Dok, tapi kalau kita berbicara pandemi COVID-19 saat ini gitu ya, Dok, ya, di mana mungkin banyak teman-teman kita ini yang work from home, di mana work from home ini Mhm. kalau di kantor mungkin work from office 9 to 5 gitu, tapi work from home ternyata bisa almost 24 hours a day gitu kan, hampir 24 jam sehari dengan working pressure yang jauh lebih besar justru ada di rumah gitu. Nah, apa ada ritual-ritual khusus gitu nggak, Dok, yang harus dilakukan atau hal-hal yang harus dilakukan ketika kita mau tidur supaya tidur kita itu berkualitas, misal menjauhkan handphone dari kita gitu kan, tidak makan berat sehingga tidur kita jauh lebih berkualitas gitu, Dok. Yang harus diperhatikan sebenarnya aktivitas panjang hari, ya Hmm. bukan menjelang tidurnya saja. Hmm. Ya, karena manusia ini kan makhluk irama. Hmm. Ada circadian rhythm, irama circadian yang menentukan kapan kita lapar, kapan kita haus, kapan kita mengantuk, dan kapan kita penuh vitalitas. Nah, ini harus diperhatikan. Nah, pada hari-hari biasa kita pagi bangun, mandi, dandan, berangkat bekerja, bekerja di luar, kemudian sore baru kembali, ya pencahayaannya berubah, lingkungannya berubah, aktivitasnya berubah. Nah, sekarang saat work from home, ini ada banyak orang yang kehilangan iramanya. Mhm. Bangun pagi ya di rumah, semua di rumah, semua di ruangan yang sama. Nah, ini menjadi gangguan tersendiri. Jadi, pertahankan iramanya. Mhm. Sederhana, pertahankan iramanya. Bangun pagi pada jam-jam yang sama seperti biasa, bekerja di waktu-waktu yang sama, tetapi lingkungannya berubah. Artinya, buat zona-zona di rumah.
Jangan semua di kamar, ini bisa menjadi gangguan. Jadi kalau bekerja ya di ruang tertentu, kalau mau bekerja di meja makan ya silakan. Pada siang hari mau istirahat misalkan di ruang keluarga silakan. Malam baru di kamar tidur dan atur pencahayaan. Ini sangat penting. Oke, berarti walaupun di rumah tidak boleh berleha-leha, tidak boleh ada kata PW gitu ya. Udah posisi wena akhirnya jadi kaum rebahan, tidur nggak jadi kerja deh gitu ya Dok ya. Baik, terima kasih Dokter Andrea sudah berbagi bersama kami pagi hari ini. Sehat-sehat terus dan salam untuk keluarga di rumah Dokter Andreas. Terima kasih, selamat pagi. Baik, pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tentang tema kita hari ini, fenomena Zoom fatigue. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, fenomena Zoom fatigue seperti itu. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehat.tv. Dan telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati, Jessica Miranda MPASI, psikolog dari Perhati. Seperti itu. Selamat pagi Miss Jessica, apa kabar? Selamat pagi Mas Selamat Raden. datang kembali di Bincang Sehati. Sudah sibuk tapi mau menyempatkan ke sini. Terima kasih sekali Miss Jessica. Oke, Miss, hari ini kan kita membahas tentang fenomena Zoom fatigue gitu ya. Belakangan ini muncul istilah Zoom fatigue karena kayaknya indikasinya kalau saya sebagai orang awam itu melihat bahwasanya orang kecapean kerja, nggak kenal waktu karena akhirnya bukan lagi 9 to 5 kayak di kantor gitu ya. Bahkan mungkin hampir 24 jam kali sehari di rumah karena akhirnya biasa ketemu sama orang langsung tiktokan di kantor gitu ya. Sekarang harus pakai WA yang kayaknya agak ribet gitu ya. Nah, tapi sebenarnya kalau berbicara tentang suasana kerja gitu ya, secara umum yang ideal, yang sehat itu seperti apa sih? Oke, jadi ini suasana kerja yang memang kalau bisa di kantor gitu ya, saat work from office, memang yang pertama itu adanya relasi yang baik gitu ya, antar tim kerja gitu, lalu juga adanya kolaborasi, rasa saling menghargai di kantor atau perusahaan yang tempat kita kerja. Lalu yang kedua adanya memang jam kerja yang sudah disepakati, sehingga memang waktu kerjanya juga tidak berlebihan gitu ya. Jadi memang terbiasa sudah ditetapkan kapan waktu jadwal beristirahat, kapan jam pulang kerja, kapan masuk, itu sudah terjadwal seperti itu. Sehingga memang kita bisa hidup dengan seimbang, bisa work life balance gitu. Dan yang selanjutnya memang adanya fleksibilitas gitu. Mungkin kalau ketika kita di tempat kerja ada ruangan kerja, ada tempat kerja gitu ya, pimpinan juga memperbolehkan kita untuk terserah deh gitu ya, mau mengatur tempat kerjanya seperti apa. Senyaman mungkin. Betul, gitu ya. senyaman mungkin. Yang penting ini kerjaannya gitu ya, ini kerjaannya, ini kursinya, ini ruangannya dan lain sebagainya. Nah itu kan ya itu sih yang ideal. Betul. Yang ideal seperti itu ya, senyaman mungkin si orang ini untuk bekerja gitu. Nah, tapi kalau sekarang case-nya adalah di rumah kan, work from home gitu kan. Dimana tadi ada tidak sih pengaruh psikologis yang akhirnya membuat suasana bekerja di rumah itu jauh lebih berbeda daripada di kantor, yang akhirnya malah justru layah-layah gitu. Banyak yang PW akhirnya jadi kaum berbahan deh gitu. Betul. Iya jelas ada perbedaan ya. Karena sebetulnya, tapi di sisi lain menurut saya itu jam kerja di kantor dengan jam kerja di rumah harusnya sama idealnya. Karena kan sama-sama bekerja gitu ya. Hanya saja memang kalau bekerja dari rumah itu kita seringkali berpikir kita itu di rumah kadang ada beberapa orang yang tidak hanya bekerja aja tapi juga melakukan pekerjaan rumah, misalnya ibu rumah tangga yang harus bekerja double job ya, double job gitu. Nah sehingga sangat diperlukan jadwal gitu loh. Kita harus membuat rutinitas kapan kita mengerjakan pekerjaan rumah, apalagi kalau ada anak-anak juga gitu ya. Itu yang pertama gitu. Yang kedua juga bagaimana kita itu adanya ruangan gitu ya, adanya ruangan khusus gitu ya. Sebetulnya tidak ada, bukan ruangan khusus ya, tapi sebaiknya dihindari gitu ya untuk dekat gitu ya dengan tempat tidur. Kalau tadi kan akhirnya kalau kita dekat tempat tidur, lihat kasur tuh kayak surga gitu. Iya, keinginan untuk leleh lebih lama tuh rasanya pengen banget gitu ya. Nah itu sebaiknya memang kita sudah sediakan satu tempat, dan memang lesehan pun nggak apa-apa dengan meja yang kecil gitu ya. Terus kita sediakan laptop dan lain sebagainya. Dan yang
ketiga juga kita harus adanya kesepakatan ya, karena kalau di rumah itu ada beberapa orang, apalagi misalnya suami istri, kan dua-duanya bekerja dari rumah nih. Nah jadi gimana nih untuk lokasinya supaya kalau ada meeting atau ada webinar itu tidak tabrakan kan suaranya, gitu. Jadi, dan tidak rebut-rebutan sinyal juga ya. Betul ya. Karena kan bisa satu rumah, anak-anak juga school from home. Nah, jadi dalam satu waktu tuh menurut saya itu ya mesti diatur supaya kan kalau kita lagi bekerja juga kita butuh konsentrasi, lalu ada noising, ada suara-suara dan lain sebagainya. Nah seperti itu sih kendalanya. Tapi sebenarnya kalau kita berbicara work from home sama work from office gitu, secara psikologis tekanan kerjanya akan sama atau justru berkurang karena tekanan kerjanya berkurang karena kita dekat sama orang-orang yang kita cintai kayak suami, istri, anak di rumah, atau justru meningkat karena ternyata pressure-nya lebih banyak karena tadi ada pekerjaan rumah tangga, ada noise yang anak-anak lari-lari lah segala macam. Itu tekanan kerjanya sama atau beda? Menurut saya tekanan kerjanya berbeda, karena betul yang seperti yang Mas Raden bilang, kalau kita bekerja dari kantor, kita ada jam kerjanya, dan memang ketika kita sudah jam 4:30 atau jam 5 gitu ya, teman kerja kita kan sudah mengingatkan kita, ini sudah waktunya pulang kerja gitu ya. Nah tetapi ketika kita bekerja dari rumah, selain tekanan yang juga tadi saya sebutkan, kita juga seringkali nggak sadar bahwa jam kerja itu telah berakhir, karena mungkin aja ruangan kerja kita tidak ada pencahayaan dari luar, sehingga kok kayaknya tiba-tiba udah jam 7 gitu ya. Terus kayak kita lagi asik kerja, lalu kita kerja sebentar, tiba-tiba udah jam 10. Nah, itu bisa saja terjadi. Lalu juga tekanan kerja kalau biasanya kita di kantor adakan meeting, kita harus memberikan jeda gitu. Karena mungkin peserta meetingnya berbeda, lalu pimpinan yang memimpin berbeda. Tapi ketika kita bekerja dari rumah, sangat dimungkinkan bahkan ada rapat secara bersamaan. Nah, itu. Jadi kita harus memakai beberapa device. Nah, itu sangat dimungkinkan seperti itu. Jadi mungkin pekerjaannya sama gitu ya, pasti job desk tidak berubah gitu ya, tetapi jangka waktu yang tadinya kita bekerja dari kantor itu ada jarak, ada jam istirahat. Kalau ini aduh kayak nanggung deh, makan juga cuma misalnya 15 menit, sisanya kita lanjut. Nah seperti itu. Oke, tapi kalau berbicara tentang pemakaian Zoom segala macam atau pakai media sosial via WA chat atau WA group seperti itu, sebenarnya kalau dilihat kan sekarang memang semua harus online seperti itu untuk meminimalkan physical contact dengan teman kerja seperti itu. Tapi sebenarnya dengan kita work from home itu bisa meminimalkan risiko konflik baik horizontal maupun vertikal nggak sih kalau ada di kantor, semisal justru malah akan bisa menimbulkan konflik lebih besar karena kadang-kadang responnya agak lama nih gitu kan, akhirnya kayak kesel sama teman kerja sendiri, ini responnya lama banget sih, akhirnya marah-marah di grup. Itu bisa seperti itu atau enggak secara psikologis orang? Jadi sebetulnya kalau untuk konflik sendiri memang karena kita tidak bertatap secara langsung gitu ya, mungkin ada kekurangan gitu ya. Tetapi menurut saya potensi konflik akan tetap ada, apalagi seperti yang Mas Raden bilang, ketika kita ada WhatsApp gitu ya, terus kita memakai telepon dan lain sebagainya, sering terjadi ada miskomunikasi. Gitu. Jadi makanya saya anjurkan sekali untuk orang-orang yang memang bekerja dari rumah dan sampai saat ini harus sering berkomunikasi gitu ya. Jangan sampai kita ada kehilangan info. Karena kan kalau misalnya kita memakai video conference, kita jeda berapa detik aja yang untuk mikir, kita pikirnya ini kayak freeze deh, kehilangan jaringan gitu. Nah itu mengakibatkan kesalahan informasi yang sedikit kan kalau di dalam dunia kerja dan kita berbincang dengan orang lain kan menimbulkan potensi konflik karena ada persepsi yang salah dan lain sebagainya gitu. Jadi menurut saya potensi konflik akan tetap ada gitu. Potensi konflik akan tetap ada seperti, tapi bagaimana cara kita meminimalkan seperti itu dengan komunikasi yang efektif melalui ya WA chat atau Zoom seperti itu. Betul, ya tapi memang itu yang harus Tapi kalau kita berbicara tentang Zoom-nya itu sendiri nih Miss Jessica, terkadang kan kita ada jam 7 malam tiba-tiba ada meeting urgent nih gitu kan, akhirnya Zoom gitu. Ada juga yang jam 9, bahkan mungkin lebih dari jam 9, jam 10, jam 11 gitu kan. Nah sebenarnya kalau kita ini sebagai tim ya, bukan sebagai satu individu tertentu, itu lebih baik yang mana? Kerja fleksibel, bisa pagi terus kemudian bolong lagi ke sore, ke tengah malam, atau sebenarnya tetap harus menetapkan jadwal yang fix nih, yang reguler seperti mungkin di kantor 9 to 5 gitu. Itu lebih efektif yang mana secara psikologis untuk kita? Nah sebetulnya itu tergantung ya setiap orang gitu. Nah karena gini, kalau sekarang itu kan memang kita bilangnya bahasa kekiniannya outcome focus gitu. Jadi tidak tergantung dengan jam kerja, tapi yang penting adalah hasilnya. Betul, yang penting adalah hasilnya. Tapi kalau kita bekerja dari rumah gini, kalau kita bekerja bisa di luar dengan outcome focus, kita bisa bekerja
bekerja dimanapun, bahkan di tempat mall dan lain sebagainya kita bisa lakukan itu. Tetapi apabila di rumah, kita harus tahu bahwa kita tidak hanya mengerjakan satu tanggung jawab saja, tapi ada mengerjakan pekerjaan rumah dan lain sebagainya. Nah, apabila adanya fleksibilitas seperti itu tidak apa, tapi yang penting harus pandai mengatur waktunya, gitu. Jadi bukan permasalahan apakah harus office hour ataukah memang bisa fleksibilitas jam kerjanya, tapi harus apakah kita bisa pandai untuk mengatur waktu. Jangan sampai ketika kita oke deh fleksibilitas, tapi ternyata ketika malam hari pekerjaan kita malah lebih banyak, terus kita juga jadi sudah lelah dan lain sebagainya. Nah, itu kan juga perlu ya dipikirkan gitu. Jadi menurut saya lebih kepada manajemen waktunya sih. Manajemen waktu ya. Oke, manajemen waktu, tapi kalau akhirnya trennya sekarang adalah outcome focus gitu ya. Berarti ketika kita berbicara Zoom fatigue itu sendiri, berarti Zoom fatigue ini adalah ketika orang yang berharap outcome focus tapi akhirnya jadi kelebihan gitu ya. Kebablasan gitu. Akhirnya mereka jadi kelelahan bekerja secara online, keasikan seperti itu bisa menyebabkan kelelahan juga ketika kita selalu berhadapan dengan Zoom atau istilahnya Zoom fatigue seperti itu. Iya, karena sebetulnya gini, kalau kita untuk Zoom fatigue sendiri itu kan kelelahan dengan berbagai aplikasi online ya, gitu ya, yang dilakukan secara terus-menerus untuk kita melakukan aktivitas dan pekerjaan. Nah, menurut saya itu tidak hanya menggunakan aplikasi Zoom saja, karena ada Google Meet, Google Hangouts dan berbagai aplikasi lainnya. Mewakili mungkin ya Zoom ini ya. Mewakili, betul. Dan menurut saya itu sangat berpengaruh sih, karena selain karena kondisi psikologis juga mata akan lelah kan. Betul. Jadi tidak hanya sekali kondisi psikologis, tapi sebenarnya secara fisik pun akan terasa. Matanya kering, matanya lelah, terus pundaknya pegel dan lain sebagainya. Jadi memang ada fisik juga yang akan terkena, yang pastinya kalau badan kita nggak enak kan, itu akan mempengaruhi kondisi psikologis kita. Nah gitu. itu, kondisi psikologis apa yang akhirnya bisa berpengaruh secara langsung ketika mungkin mata udah kelihatan lelah, capek, segala macam tubuh gitu ya. Nah, secara psikologis apa sih dampak yang pertama kali yang bisa kita rasakan ketika kita merasa benar-benar Zoom fatigue nih gitu? Yang pertama adalah mudah marah gitu ya, jadi lebih sensitif gitu ya. Jadi ketika kita ada hal-hal yang terjadi di sekeliling kita yang tidak kita senangi gitu ya, akhirnya kita memberikan reaksi yang berlebihan kepada lingkungan kita gitu. Dan yang kedua adalah enggannya untuk kita berkomunikasi, terutama untuk kita berkomunikasi dengan apa yang mengharuskan kita tektokan dengan pekerjaan kita, dengan tim kita, dengan pimpinan kita. Itu rasanya kita nggak ada energi. Betul. Seperti mata sama tangan rasanya harus nih mengerjakan satu tanggung jawab, tetapi pikiran dan energi itu entah kemana gitu. Dan juga memang hilangnya konsentrasi, lalu juga dari segi makan gitu ya, makan menjadi tidak teratur. Terus pakaian kan walaupun kita bekerja dari rumah, kita harus fresh gitu ya, supaya memang namanya kita kerja kita harus fresh dan kita harus tetap seperti kita mau bekerja supaya ada semangat dan energi juga untuk kita melakukan pekerjaan kita. Nah, ketika kita mengalami kelelahan, akhirnya kita ya udahlah gitu. Malah nggak produktif ya. Betul, malahan. Dan apalagi kalau tidak ada meeting atau tidak ada kita harus melakukan video, akhirnya kan kita pakai apa aja, oke lah kita yang penting ngerjain gitu kan. Akhirnya kita nggak ada energi gitu. Itu yang paling terlihat ya. Paling terlihat ya. Oke, tapi pada intinya adalah bagaimana kita bisa menyeimbangkan hidup dan kerja kita, work-life balance yang tadi disebut sama Miss Jessica ya. Oke, mungkin nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya Miss ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsahati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sate dan kita masih membahas topik kita hari ini, fenomena Zoom fatigue. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsahati.tv. Masih bersama dengan Miss Jessica Miranda MPASI, psikolog dari Perhati. Oke, Miss, kita lanjut lagi. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang orang yang akhirnya lebih intens memakai Zoom, Google Meet, segala macam seperti itu ya, itu akhirnya bisa menjadi satu stresor untuk meningkatkan level stres seseorang tidak? Dan apakah tekanan kerja yang akhirnya bisa menyebabkan stres ini bisa berpengaruh pada sifat dan pribadi atau karakter seseorang?
Sebetulnya kalau apakah bisa gitu ya berpengaruh pada kepribadian seseorang? Jawabannya tentu tidak. Karena untuk kita mengubah kepribadian seseorang tidak semudah itu ya. Betul, tidak semudah itu dan membutuhkan jangka waktu yang panjang. Tapi memang yang paling terlihat adalah sikap kerja seseorang tersebut dan tampilan perilaku seseorang tersebut. Nah, itu yang akan lebih bisa gitu ya, lebih bisa terlihat dan mempengaruhi sikap kerja dan perilaku orang gitu. Oke, berarti sikap kerjanya, flow kerjanya mungkin ya. Betul, ritme kerjanya yang kita langsung bisa terlihat. Oke, ketika akhirnya berubah dari WFO ke WFH gitu, ada tidak sih kemudian kayak penyesuaian adaptasi sehingga mereka tidak mudah stres karena stresornya tinggi gitu? Betul, memang kita semua lagi survive ya, lagi sama-sama bertahan, lagi sama-sama terus juga beradaptasi gitu. Nah, menurut saya memang ada beberapa cara yang kita harus supaya kita bisa lebih beradaptasi. Yang pertama, yang tadi gitu ya, kita membuat jadwal, kita membuat to-do list harian supaya diharapkan kita juga tidak menunda-nunda pekerjaan kita gitu ya. Dan ketika ada waktunya weekend, walaupun kita bekerja dari rumah, weekend itu akan tetap terasa bahwa ini tuh weekend, Sabtu dan Minggu gitu ya. Gitu. Jadi kayak 7 days a week ya kerjanya. Iya, betul gitu. Dan juga kita juga memperhatikan kesehatan mata kita dengan 20-20-20 gitu. Jadi kalau itu saya bilangnya gini, bagaimana ketika kita setiap kali 20 menit screen time gitu, kita itu membuat sesuatu, kita melihat sesuatu yang pandangannya jauh 20 kaki dari kita dan melihat itu selama 20 detik gitu. Jadi itu menyehatkan mata kita. Nah, bahkan kalau sekarang kita suka ada tanaman gitu ya sebagai salah satu self care kita gitu ya, me time kita di rumah. Nah, baiknya kita melihat pepohonan yang hijau gitu. Lalu juga di tempat kerja kita juga memberikan spot-spot kerja gitu ya. Mungkin kalau di kantor kan kita bisa ke sana kemari gitu ya, tapi kalau dengan kita bekerja dari rumah mungkin spot kita juga hanya terbatas gitu ya. Apalagi kan memang ini tidak dikondisikan dan tidak ada kayak harus latihannya gitu. Jadi menurut saya spot itu penting banget, dan bahkan kalau kayak di Zoom itu kan ada virtual background ya. Jadi dan itu memang menambahkan kita untuk energi kita karena itu bisa menyesuaikan dengan kenyamanan kita masing-masing gitu. Dan itu juga kayak untuk work life balance gitu ya, makanya penting ya untuk kita mendapatkan satu kegiatan, satu job desk gitu, mungkin yang di kantor belum kita lakukan dan mungkin kalau di sini kita bisa buat matriks kerja gitu. Jadi misalnya mana sih pekerjaan-pekerjaan yang penting dan segera, mana pekerjaan-pekerjaan yang tidak penting tapi segera gitu, mana pekerjaan yang tidak penting dan tidak segera gitu ya. Jadi kita buatkan matriks, jadi setiap kita dapat pekerjaan baru atau karena kan dinamis ya kalau kita bekerja gitu ya. Nah, itu kita tempatkan, nah sehingga itu tidak tidak membuat kita lalai juga akan tanggung jawab kita yang harus kita kerjakan di rumah. Oke, Miss. Sebelum kita lanjut, sudah ada DM Instagram, kita baca di layar terlebih dahulu dari @Sinta Amari. Saya kalau lagi stres karena deadline itu jadi nggak fokus kerja. Saya harus gimana? Stres karena deadline malah jadi a bit mess ya, karena akhirnya nggak fokus kerja, itu gimana itu? Nah, kalau kita lagi stres karena deadline, memang sebaiknya, apalagi positifnya adalah beliau ini menyadari bahwa dia stres. Nah, itu. Kan kadang orang kita stres aja kita nggak nyadar, saya baik-baik aja kok gitu ya. Itu satu hal yang positif yang harus diapresiasi. Nah, yang selanjutnya kita memberikan jeda pada diri kita gitu. Apa sih artinya jeda itu? Kan intinya kita merawat diri kita, kita memberikan self care gitu ya. Kalau bahasa kekinian sekarang gitu ya, kita memberikan sesuatu untuk diri kita, melakukan hal-hal yang menyenangkan gitu, yang tentunya juga ada batasan waktu. Misalnya ketika kita tahu nih ada deadline tapi kita butuh rehat sejenak, kita bisa lakukan misalnya kita bisa meng-off-kan sosial media kita gitu. Lalu kita bisa hanya duduk diam aja gitu ya, merenungkan, oh hari ini saya sudah kerjain apa aja ya. Terus saya tuh lelah karena kenapa ya gitu. Dan itu tidak perlu waktu yang lama, 15-20 menit misalnya seperti itu. Kita melakukan kita makan snack kesukaan kita dan lain sebagainya. Setelah itu, setelah kita sudah rehat sejenak gitu ya, kita dan bahkan beristirahat pun boleh loh, 15-20 menit, dalam arti kita rebahan gitu ya, 15-20 menit nggak apa-apa. Yang pasti adalah ada batas waktunya. Karena kan ada deadline yang harus kita kerjakan, jadi ada batas waktu sehingga itu kayak recharge energi, Mas Raden, gitu. Karena kan kalau kita lelah dan kita paksakan, akhirnya pekerjaan jadi berantakan karena kita nggak fokus mengerjakannya. Ada hubungan sama matriksnya tadi nggak? Ada gitu, karena kalau deadline itu kan
setiap orang, tapi namanya deadline artinya penting dan segera ya, gitu ya. Jadi kayak kalau mau leha-leha bentar istirahat tuh kayak mereka kayak Pasti kepikiran betul gitu. Jadi memang baiknya, tapi kalau memang pun dia kepikiran gitu ya, mungkin jedanya nggak perlu lama 10 menit gitu. Jadi cukup rehat sejenak, dan biasakan waktu kita rehat itu kita tidak lagi screen time. Jadi misalnya kalau kita rehat, misalnya udah saya nonton Netflix deh misalnya kayak gitu ya, atau saya main games deh gitu ya. Nah itu kan melelahkan juga ya untuk mata, dan baiknya memang kita melakukan ternyata hal-hal yang kita bisa lakukan menyenangkan buat diri kita, dan kita bisa lakukan di rumah aja gitu. Oke, berarti tetap kalaupun akhirnya ada deadline, stres, kalau dilanjutkan malah justru nggak baik ya, karena akhirnya malah kayak tadi nggak fokus. Lebih baik ada spare waktu sebentar untuk kemudian merecharge kembali semangat energinya gitu. Entah apa-apa itu ya tergantung dari sifat dan kepribadian seseorang itu yang lebih nyamannya di mana seperti itu ya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Sinta Amari, dan tetap semangat untuk mengerjakan deadline-nya. Semoga tidak stres lagi dan tetap fokus kerja ya. Oke, tapi kalau berbicara tentang bekerja di rumah lewat Zoom kayak atau apa yang akhirnya banyak orang yang merasa kelelahan, untuk mereka yang yang orangnya reguler banget 9 to 5 memang perlu waktu untuk beradaptasi, karena biasa kerja jam 9 sampai jam 5, tiba-tiba harus jam 7 malam meeting Zoom nih gitu segala macam. Mungkin ada waktu untuk beradaptasi, dan it's not that easy gitu kan, untuk mungkin tidak terlalu mudah. Tapi bagi mereka nih, kalau yang workaholic gitu ya, yang memang they love working gitu, mereka nggak kenal waktu, apalagi orang yang berkepribadian koleris gitu ya, they love working gitu. Sebenarnya mereka bisa merasakan stres kerja juga nggak sih ketika akhirnya kayak habit kerjanya sekarang berubah ke WFH dengan Zoom meeting terus gitu? Saya pikir bahwa untuk potensi stres kerja pada setiap individu pasti ada ya, walaupun dia workaholic gitu. Karena kenapa? Kita punya ambang batas, setiap orang punya ambang batas ketahanan stres dia. Nah jadi walaupun dia workaholic, dia tetap punya ambang batasnya, dan kalau misalnya dia bekerja di satu perusahaan atau memang ada konflik-konflik apa dan lain sebagainya gitu ya, nah yang memungkinkan dia untuk kayaknya kena nih ambang batasnya, dan itu akhirnya dia bisa stres juga gitu. Jadi memang kalau stres kerja itu kita bisa lihat dari setiap pribadi, orang itu punya ambang batas ketahanan ya, ketahanan stres kerjanya. Oke. Tapi kalau kita berbicara tentang online gitu ya, ketika even if seorang yang workaholic pun bisa merasakan sampai menyentuh ambang batas level stresnya seperti itu. Nah kalau dengan pekerjaan dengan flow, saya yakin ketika kita ada di rumah work from home, flow kerja pasti akan sedikit melambat, betul nggak sih? Seperti itu akan sedikit melambat, karena memang komunikasi yang biasa tektokan secara langsung face to face, sehingga akhirnya sekarang harus WA ke ini, WA ke itu, entah yang satunya lagi kayak tadi dibilang ngerjain pekerjaan rumah tangga lah, mandiin anak lah, masak lah, segala macam. Akhirnya ketika flow kerja itu melambat, dan banyak yang emosi gitu kan, aduh ini responnya lama banget sih, itu secara tidak langsung atau langsung gitu, itu pengaruh ke psikologis seseorang juga? Betul, makanya sebetulnya kalau kita sudah bekerja dari rumah, kita bisa ada misalnya meeting yang memang sudah terschedule. Karena kan kalau misalnya kita menggunakan Zoom juga gitu ya, kita kan salah satu hal yang positif adalah kita bisa bikin penjadwalan meeting. Jadi meetingnya minggu depan kita bisa buat hari ini, sehingga kita sudah tetapkan waktu. Dan selain itu juga betul gitu ya, ketika kita menjadi ritme kerja melambat dan lain sebagainya, itu perlu adanya kesepakatan dan tanggung jawab dari diri kita sendiri gitu ya, bahwa memang kita harus mudah dihubungi gitu ya. Lalu juga ketika ada pertemuan-pertemuan, memang kita sudah, apalagi pertemuannya sudah terjadwal, kita harus sudah menjadwalkan itu. Makanya selain ada penjadwalan dari kantor gitu ya, kita juga memberikan jadwal untuk diri kita sendiri gitu, supaya apalagi kalau pekerjaannya sudah 9 to 5, artinya kita tahu nih bahwa di jam segitu kita harus mengerjakan pekerjaan kantor gitu ya, walaupun memang ada fleksibel, ada yang memang kita harus mengerjakan pekerjaan rumah, tapi kita tahu nih apa hal-hal yang harus terselesaikan dan mudah dihubungi sih by phone gitu. Jadi mungkin kalau chat itu kita agak suka tertinggal ya, tapi yang paling penting adalah telepon gitu. Jadi kalau misalnya memang berkepentingan, kita harus ada info sesuatu yang kita info ke tim kerja kita, nah baiknya sih kita lakukan itu dengan telepon gitu. Karena kalau WA kan bisa, oh ya, dan dia nggak tahu gitu kan, karena cuman sedikit aja bunyinya gitu. Oke, tapi mungkin yang terakhir adalah intinya komunikasi kan gitu. Komunikasi ketika ini harus mudah dihubungi segala macam gitu. Bagaimana sih cara komunikasi yang tepat dan sehat dan ideal dan bagus gitu dengan pimpinan kita atau dengan teman rekan kerja kita, supaya tidak ada yang tersinggung tapi
kerjanya tetap produktif Ya, gitu. betul. Nah, menurut saya karena di situasi pandemi seperti ini kan kita tidak bisa ya terlalu ideal gitu. Dalam arti memang kita sama-sama bertahan dan terus beradaptasi. Nah, cara komunikasi yang tepat adalah komunikasi yang asertif. Apa sih maksudnya asertif itu adalah kita bagaimana membicarakan harapan kita dengan cara yang tepat dan tentunya sopan gitu ya. Jadi kita bagaimana kita berinteraksi untuk menyampaikan harapan kita, pendapat kita bukan untuk disetujui gitu. Kadang kan kita maunya kita setuju gitu ya. Tapi masalahnya orang lain pun punya keinginan tersendiri. Jadi kita berharap bahwa ketika kita menyampaikan pendapat kita, menyampaikan aspirasi kita, yuk sama-sama berdiskusi untuk kita ketemu titik temunya, ketemu nih jalan tengahnya kita harus bagaimana. Nah, seperti itu gitu. Jadi ekspektasi juga ya yang harus disesuaikan ketika kita menyampaikan pendapat kita, menyampaikan, dan itu apalagi kalau kita kepimpinan ya menyampaikannya kayak gitu. Oke, supaya win-win solution juga ya, supaya sama-sama enak kerjanya, tidak ada gesek-gesekan juga, apalagi di rumah agak susah koordinasinya gitu ya. Oke, Miss, nanti di segmen selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih supaya tips enak kerja di rumah gitu ya. Ya, Baik, pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaha.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati, dan di segmen terakhir ini kita masih dengan Miss Jessica untuk membahas tips agar kita tetap kerjanya nyaman waktu WFH atau kerja di rumah ya, Miss ya. Kita lihat yang pertama. Siapkan alat kerja. Nah, ini biasanya orang jadi agak apa ya bahasanya, aduh chaos gitu ya, mess up gitu ketika mau ngerjain ini, alatnya di mana ini, karena kebiasaan di kantor udah lengkap semuanya, ketika di rumah kayak aduh, itu jadi kayak pengaruh ke psikologisnya juga, dan akhirnya kayak bisa mengaruhi kualitas kerja juga nggak sih, Miss? Iya, karena jadi panik kan gitu. Jadi diharuskan misalnya, ayo kita buat catatan, aduh kok di mana gitu ya, atau misalnya handphone di mana, charger handphone di mana, charger laptop gitu. Jadi memang sebaiknya kalau kita mau bekerja gitu ya, bahkan memang sebelum jam kerja kantor yang di kantornya itu memang dimulai, kita sudah menyiapkan gitu ya, dari meja, kursi, bahkan dari hal yang sederhana ya, terus juga laptop atau PC, modem dan akses internet. Nah, kita harus cek juga ini oke nggak ya modem atau akses internet. Dan juga kalau misalnya kita harus download software tertentu, nah ada baiknya itu sudah kita siapkan, karena kalau waktu kerja itu mungkin kalau di laptop kantor kan kita sudah tersedia ya berbagai software yang kita bisa akses gitu. Tapi ketika kita menggunakan laptop di rumah, kita harus akses itu lebih dulu begitu. Oke, jangan sampai pas mau mulai, ya ampun gitu kan, lupa di mana Iya, malah betul. jadi nggak organize ya. Oke, kita lanjut selanjutnya. Sediakan ruangan khusus. Nah, ini juga penting ya, apalagi kalau di rumah anak lari-lari kemana-mana. Ini juga penting, Miss. Betul. Nah, jadi sebetulnya kalau untuk menyediakan ruangan khusus ini tergantung ya jenis rumahnya, seberapa besar rumah, dan tadi juga di segmen sebelumnya saya sudah bahas bahwa tidak semua orang nih menyediakan ruangan khusus untuk ruangan kerja gitu. Jadi bagi saya yang paling penting adalah kita jauh dari tempat tidur gitu ya. Lalu juga mau di ruang keluarga atau di ruang makan gitu ya, itu juga saja, bahkan lesehan pun kita dengan menggunakan meja kecil juga tidak apa. Tapi yang paling penting adalah kita memastikan bahwa itu minim untuk dilintasi orang atau penghuni rumah gitu, supaya memang waktu kita bekerja kita juga bisa berkonsentrasi gitu ya. Dan itu sih, dan jangan lupa untuk kalau kita menyediakan ruangan khusus atau misalnya memang ada satu spot gitu ya, satu setting buat kita bekerja, jangan lupa kita memberikan sentuhan personalisasi, misalnya memberikan aromaterapi atau menggunakan pot kecil gitu ya di meja dan lain sebagainya. Nah, itu juga sebagai penyemangat kerja gitu. Jadi benar-benar suasana kita kerja gitu. Ibarat kalau makanan itu waktu plating ada garnishnya ya. Yes, betul. Jadi lebih menarik. Iya, betul, jadi lebih menarik. Oke. Siap. Selanjutnya, target harian. Nah, ini juga penting, to-do list harian. Betul, gimana? gitu. Karena ketika kita membuat to-do list harian gitu ya, apalagi ketika kita mengerjakan di rumah, kita juga mengerjakan pekerjaan rumah, jadi kita tahu nih to-do list kita apa, dan membuat kita untuk tidak menunda-nunda pekerjaan gitu. Dan sehingga di malam hari atau misalnya waktu weekend kita
tidak terbeban juga sama pekerjaan-pekerjaan kita gitu. Makanya penting banget, dan ini salah satu hal yang penting gitu ya. Dan ini membuat kita juga jadi disiplin dan bertanggung jawab ya sama apa yang harus kita kerjakan. Oke, tapi kalau misal ada tambahan dari bos tiba-tiba di luar target harian kita gimana itu? Nah, itu mesti kita komunikasikan lagi ya, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, apakah memang yang sudah bos sampaikan itu penting dan segera, atau sebetulnya tidak penting dan segera, atau tidak segera tapi penting misalnya gitu ya. Berarti ada skala prioritas ya? Betul, ngecek email, dan karena to-do list harian ini juga seperti matriks kerja kita gitu ya, supaya kita tahu nih mana prioritas yang dahulu kita kerjakan. Jadi tidak hanya kita ini nih kita tulis aja gitu. Oke, selanjutnya motivasi penting juga ya untuk semangat kerjanya. Betul, nah motivasi itu penting banget, makanya salah satu yang memberikan motivasi kita juga bagaimana setiap pagi gitu ya, kita juga mandi, berpakaian dengan rapi gitu ya. Bahkan kalau kita gitu ya, bahkan kalau saya secara pribadi walaupun kita bekerja dari rumah tidak hanya atasan saja, tapi memang kita make up, kadang kan kita atasannya apa, terus bawaannya celana pendek gitu. Karena supaya kita memang berasa profesional dan kita tahu itu bekerja gitu, dan lalu kita memberikan motivasi juga sesuai dengan kenyamanan kita masing-masing. Karena itu yang membuat kita menjadi motivasi, tidur cukup, makan yang asupan yang sehat dan lain sebagainya gitu. Vibe-nya dapet ya. Betul. Oke, terakhir asupan nutrisi tepat. Ya, nah betul. Ini antara dua nih, antara yang suka ngambil junk food atau yang malah nggak suka lupa makan gitu. Ini juga penting untuk kemudian produktivitas kerja. Iya. Asupan nutrisi yang tepat ini penting banget gitu ya, apalagi ketika kita bekerja dari rumah, jangan lupa bahwa kita juga harus sarapan dan makan siang gitu, dan asupan yang kita makan itu kan juga membantu metabolisme tubuh kita gitu ya. Jadi walaupun kita di rumah aja, yang tepat itu yang memang sehat dan bergizi juga untuk kita gitu. Gitu. Sehat dan bergizi supaya tubuh kita sehat, psikologis kita juga sehat, semuanya sehat, produktivitas kerja meningkat meskipun WFH gitu ya. Baik, terima kasih Miss Jessica hari ini sudah hadir di Bincang Saat ini, membantu sekali untuk teman-teman karena banyak sekali dari kita yang WFH supaya tidak stres, supaya kerjanya tetap nyaman dan aman di rumah, tidak terpapar COVID-19 karena kalau di luar agak bahaya gitu ya. Dan kita doakan semoga pandemi ini segera usai gitu ya. Amin. Baik, terima kasih Miss Jessica. Sehat-sehat terus dan salam untuk keluarga di rumah. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsaat.tv. Saya Raden Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.